Asosiasi Pengendalian Senjata Amerika, Arms Control Association (ACA), menegaskan bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki alasan teknis, militer, maupun politik untuk memulai kembali uji coba senjata nuklir. Peringatan ini muncul setelah pernyataan kontroversial dari Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa AS akan mempertimbangkan kembali uji coba senjata nuklir demi alasan keamanan nasional. Direktur Eksekutif ACA, Daryl Kimball, menegaskan bahwa keputusan seperti itu bisa menimbulkan konsekuensi global yang serius. Kalau Amerika kembali menguji senjata nuklir, negara-negara lain bisa menjadikannya alasan untuk melakukan hal yang sama. Itu berisiko besar terhadap stabilitas internasional dan bisa merusak perjanjian non-proliferasi yang sudah berjalan puluhan tahun, kata Kimball dalam pernyataan resminya, Kamis, 6 November 2025. Amerika punya rekor uji coba terbanyak di dunia. Faktanya, Amerika sudah melakukan lebih dari 1030 kali uji coba nuklir sejak 1945, jumlah tertinggi di dunia dan mencakup lebih dari setengah total uji coba global. Rangkaian uji coba tersebut meninggalkan dampak lingkungan yang panjang dan kompleks, baik di daratan maupun di lautan Pasifik. Uji coba pertama yang dikenal sebagai Trinity, pada 1945 di New Mexico menjadi tonggak awal era nuklir dunia. Namun setelah itu, ratusan uji coba lanjutan di wilayah Nevada dan Kepulauan Pasifik menimbulkan kerusakan lingkungan besar-besaran dan meninggalkan warisan radiasi yang masih diteliti hingga kini. Para ahli lingkungan menyebut, sisa-sisa uji coba dari abad ke-20 itu masih memancarkan tingkat radiasi di beberapa wilayah. Akibatnya, muncul masalah kesehatan jangka panjang, terutama peningkatan kasus kanker dan gangguan pernapasan di sekitar area bekas lokasi uji coba. Risiko lingkungan, radiasi yang tak terlihat tapi nyata. Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada tahun 1954 di atol Bikini, Samudra Pasifik, ketika terjadi kebocoran radiasi jauh di atas perkiraan. Akibatnya, beberapa nelayan Jepang dan warga pulau sekitar mengalami paparan radiasi, yang memicu protes internasional dan mempercepat gerakan global menentang uji coba nuklir. Dampak dari paparan tersebut tidak hanya dirasakan di lokasi langsung, tetapi juga melalui apa yang disebut fallout debu radioaktif yang terbawa angin dan jatuh ke permukaan bumi ribuan kilometer jauhnya. Zat berbahaya seperti strontium 90 dan cesium-137 bisa masuk ke tanah, air, dan tanaman, lalu mengancam rantai makanan manusia dan hewan. Itulah sebabnya banyak ilmuwan kini mendesak agar negara-negara besar, termasuk Amerika, tidak lagi melakukan uji coba senjata nuklir dalam bentuk apapun. Kerusakan lingkungan yang pernah terjadi sudah cukup jadi pelajaran. Tidak ada manfaat baru yang bisa diperoleh dari mengulang kesalahan masa lalu, ujar Kimball. Rusia dan negara lain tetap pegang moratorium. Menanggapi pernyataan Trump, pemerintah Rusia menegaskan bahwa mereka tetap berpegang pada moratorium uji coba senjata nuklir yang diberlakukan sejak akhir 1990-an. Juru bicara Kremlin juga menilai pernyataan Trump keliru karena menyamakan uji coba rudal Rusia Burevestnik dengan uji coba nuklir. Program tersebut bukan uji coba senjata nuklir aktif, tegas Kremlin dalam laporan Sputnik. Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal bahwa Rusia tidak berniat memicu kembali perlombaan senjata yang sempat mencekam dunia selama era Perang Dingin. Namun, para analis keamanan internasional memperingatkan bahwa jika Amerika benar-benar melakukan uji coba lagi, negara lain bisa terdorong mengikuti langkah serupa. Efek dominonya bisa menghancurkan kepercayaan internasional, ujar pakar hubungan internasional dari University of California, Profesor Michael Brenner. Negara-negara seperti China, India, bahkan Korea Utara bisa menganggap uji coba baru itu sebagai pembenaran bagi program mereka sendiri. Dampak geopolitik dan ancaman era baru. Uji coba nuklir pertama Amerika pada 1945 sebenarnya bukan hanya soal teknologi, tapi juga sinyal politik yang memicu perubahan besar dalam tatanan dunia. Keberhasilan Amerika kala itu membuat Uni Soviet merasa terancam, hingga akhirnya mereka mengembangkan senjata serupa pada 1949. Dari sinilah era Perang Dingin dimulai, sebuah periode penuh ketegangan yang berlangsung puluhan tahun dan nyaris berujung pada bencana global. Kini, lebih dari 7 dekade kemudian, dunia sedang berupaya keras mempertahankan stabilitas nuklir. Banyak negara telah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT, serta Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, CTBT, yang bertujuan mencegah perlombaan senjata baru. Jika Amerika memutuskan untuk keluar dari moratorium dan melakukan uji coba lagi, hal itu bisa melemahkan komitmen global terhadap kedua perjanjian tersebut. Langkah semacam itu bisa menandai awal dari era ketidakpastian baru dalam keamanan global, tulis laporan ACA. Seruan untuk diplomasi dan pengawasan global. Berbagai organisasi internasional, termasuk PBB,
menyerukan agar negara-negara besar kembali mengedepankan diplomasi dan dialog untuk mengurangi ketegangan. Upaya pengendalian senjata harus dilakukan melalui kerjasama, bukan dengan meningkatkan demonstrasi kekuatan militer. Dunia telah belajar dari sejarah. Yang kita butuhkan sekarang bukan uji coba senjata baru, melainkan uji komitmen terhadap perdamaian, kata Kimball menutup pernyataannya.